Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati pengkhianatan dari kaum Yahudi, Bani Quraiza. Bani Quraiza berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah membawa pasukan para sahabat, memerintahkan kepada para sahabat pasukan kaum muslimin agar pergi ke Bani Quraiza sebelum mereka jangan sholat asar. Intinya begini, jangan sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraiza. Kalau belum sampai, jangan lakukan. Di tengah perjalanan, para sahabat sudah melihat bahwasanya matahari sudah hampir tenggelam saat itu. Berselisih pendapat. Para sahabat bukan pukul-pukulan, bukan saling tahdir-mentahdir, bukan saling mudah membid'ahkan, tidak. Para sahabat tahu siapa yang harus diambil ilmunya dari Rasulullah SAW. Maka sebagian sahabat meneruskan perjalanan karena perintah Rasulullah mutlak adalah wahyu. Kita diperintah untuk tidak sholat kecuali sampai di Bani Quraiza, sekalipun sholat asar tidak dilakukan. Coba, sholat asar wajib Pak? Bunda, akhwan sekalian, sholat asar wajib? Wajib. Oleh karena itu, para sahabat yang juga mengambil bahwasanya sholat 5 waktu adalah suatu yang wajib, maka mereka berpendapat perintah Rasulullah maksudnya, muncul interpretasi namanya. Interpretasi itu tafsiran kalau dalam bahasa Arab. Jadi, mohon maaf ada air minum mungkin dari panitia. Jadi interpretasi di situ para sahabat yang meyakini bahwasanya perintah Rasulullah agar kita bercepat-cepat sampai di Bani Quraiza sebelum matahari tenggelam. Makanya diperintah jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraiza untuk menakut-nakuti kaum Yahudi itu. Maka sebagian sahabat tinggal di tengah perjalanan, sebagian sahabat meninggalkan sholat asar sampai di Bani Quraiza baru sholat asar setelah sholat maghrib. Kedua pendapat tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana pendapatnya Rasulullah? Sebagian sahabat sholat, sebagian sahabat melanjutkan perjalanan. Keduanya benar, kata Rasulullah SAW. Keduanya benar. Satu mengambil interpretasi dari perbedaan pendapat tersebut, satu lagi mengambil daripada perintah mutlak dari Rasulullah SAW tentang masalah peninggalan sholat tersebut. Baca di kitab Umdatul Ahkam juga diceritakan bagaimana di situ, termasuk salah satu dalil fikih kita ngambil dari kitab Umdatul Ahkam sekitar 420 hadis atau beberapa cetakan 430 hadis. Dulu Umdatul Ahkam tersebut kita hafal sama Ustaz Guntur, ada Ustaz Guntur di sini. Masya Allah, dulu kita hafal itu Umdatul Ahkam itu. Jadi di situ diceritakan bagaimana perbedaan pendapat itu terjadi, dan itu suatu yang dihargai oleh Rasulullah SAW ketika sampai beritanya kepada Rasulullah SAW.